alkanal dan alkanon. Alkohol yang bisa dioksidasi adalah alkohol primer dan alkohol sekunder, di mana alkohol primer akan menghasilkan alkanal atau aldehid. Sedangkan kalau alkohol sekunder akan menghasilkan keton atau alkanon. Kalau dari kiri ke kanan dinamakan oksidasi. Sedangkan kalau dari kanan ke kiri itu dinamakan reduksi. Jadi maksudnya adalah kalau alkanal dia direduksi, ini hasilnya pasti alkohol primer. Sedangkan kalau alkanon dia direduksi dan hasilnya pasti alkohol sekunder. Proses reduksi inilah yang dinamakan proses menambahkan H2. Misalkan ada alkanal RCOH, ketika ditambahkan dengan H2, maka yang terjadi adalah proses reaksi adisi, di mana H ini akan masuk ke dalam ikatan karbonil. Karbonil ini adalah ikatan C dengan O. Jadi satu H masuk ke sini dan satu H-nya lagi masuk ke sini. Maka akan menghasilkan RC. Ketika H-nya masuk ini, tadinya H1 menjadi H2. Jadi inilah alkohol primer. Sedangkan kalau keton RCOR, jika ditambah dengan H2, maka yang terjadi adalah proses reaksi adisi. Berarti ini juga H1-nya masuk ke sini dan H1 laginya masuk ke sini. Maka akan menghasilkan RC ini menjadi H lalu OHR. Jadi inilah alkohol sekunder. Jadi yang membedakannya adalah yang pertama, kalau aldehid direduksi hasilnya alkohol primer. Sedangkan kalau keton direduksi hasilnya adalah alkohol sekunder. Kemudian kalau aldehid ini bisa dioksidasi menghasilkan asam alkanal. Jika kalau RCOH dioksidasi menghasilkan RCOOH. RCOOH. Sedangkan kalau keton itu tidak bisa mengalami oksidasi. Jadi kalau keton jika dioksidasi dengan suatu oksidator tidak akan pernah mengalami suatu reaksi karena aldehid mempunyai H yang akan dilepas. Sedangkan keton tidak mempunyai H yang akan dilepas. Maka dari itu keton tidak bisa dioksidasi. Ada oksidasi khusus atau reaksi khusus untuk membedakan aldehid dan keton. Reaksi khususnya itu ada dua. Yang pertama ada filling dan tollens, di mana kalau senyawa aldehid ditambah dengan filling itu akan merespon secara visual dan ini akan menghasilkan suatu endapan yang berwarna merah bata. Sedangkan aldehid jika ditambah tollens itu akan merespon secara visual. Ini bisa dilihat dengan terbentuknya suatu endapan perak. Sedangkan keton ditambah filling itu tidak memberikan hasil apapun. Begitu juga dengan keton kalau ditambahkan dengan tollens itu tidak menghasilkan apapun. Jadi jika suatu zat kalau ditambahkan dengan filling atau tollens itu seolah zat itu mengalami oksidasi. Aldehid ini bisa mengalami oksidasi, maka dari itu dia merespon. Sedangkan keton dia tidak bisa mengalami oksidasi. Maka dari itu dia tidak merespon ketika ditambahkan dengan filling atau tollens. Karena filling atau tollens ini seolah sebagai oksidator.
Jadi reaksinya seperti ini. Kalau aldehid itu RCOH ditambah dengan filling itu senyawa CuO. Maka yang terjadi adalah dia mengalami oksidasi membentuk asam alkanal RCOOH. Sedangkan ini mengalami reduksi yang tadi dia oksidasi 2 menjadi Cu2O, di mana ini plus 1 dan ini ditambah 2. Endapan merah bata itu adalah yang ini. Kemudian kalau aldehid atau alkanal bertemu dengan tolens itu senyawa AgNH32+. Maka yang terjadi adalah dia mengalami oksidasi membentuk asam alkanal, sedangkan Ag yang tadi plus 1 dia akan tereduksi menjadi Ag dan NH3-nya keluar. Jadi ini yang membentuk perak. Jadi inilah yang membedakan aldehid atau alkanal dengan keton atau alkanon.